Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jazakallah khairan kasir, Pak Tata, atas sambutannya dan juga tentu ini adalah satu nilai yang patutlah kiranya kita menggarisbawahi bahwa ada nilai keihsanan. Semoga senantiasa kita menjadi generasi muhsinin di PPHMI begitu. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita akan berlanjut pada sesi berikutnya. Sudah hadir bersama kita, guru kita, sahabat kita, Bapak Puji Hartanto, sebagai pembina dari PPHMI. Untuk itu kepada Pak Puji, kami persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita seperti biasa, ini nggak biasanya ya, berarti hal yang luar biasa sekali kita bisa bertemu. Satu, senang saya lihat sebenarnya, lihat teman-teman yang lama, lihat Kang Mas ini sempat kemarin ketemu pas pelatihan. Sebenarnya senang kita bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, karena melihat satu teman seperjuangan itu rasanya berbeda. Itu kayak kita sholat di masjid, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita sedang safar sendirian lihat orang sholat itu rasanya juga berbeda. Sholat sendirian dengan sholat yang bersama itu punya nilai yang berbeda. Dan juga sama. Bapak dan Ibu semuanya berkaitan dengan PPHMI ini merupakan satu rangkaian panjang. Jadi apa yang kita pikirkan dari awal, ketika kita oleh Allah diberikan ilmu bertahap satu demi tahap, sehingga kita bisa merangkaikan, bisa digambarkan bagaimana saya hanya belajar sebentar, kemudian hanya 3 hari, kemudian 6 hari, akupunktur itu 6 hari, terus ujian, akupressure 3 hari. Sisanya selain itu adalah belajar otodidak. Dengan mengumpulkan seluruh buku, kemudian kita belajar. Dan sangat tidak mungkin kalau tidak dengan pertolongan Allah, kemudian saya bisa mengerti dan bisa menyusun buku seperti ini. Maka saat itu ketika kita menyadari bahwa Allah membukakan ilmu buat kita, maka saya melihat bahwa ini adalah satu tugas yang diberikan Allah kepada kita semua yang sudah dibukakan ilmu untuk membuat sesuatu untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, karena kita bergerak di bidang pengobatan dan kita melihat persoalan yang banyak di dunia kesehatan, ketika masyarakat, ketika orang-orang diperlakukan apa adanya di dalam dunia kesehatan, ini menjadikan kita yang sudah diberikan ilmu oleh Allah menjadi satu hal yang sangat miris. Ketika teman-teman sendiri di dunia pengobatan itu saling katakanlah berdebat satu sama lain dengan ilmu yang kemudian mereka pahami sepotong-sepotong, kemudian menimbulkan banyak sekali persoalan. Dengan melihat seperti itu, kemudian kita punya keinginan, satu keinginan, menyatukan. Bagaimana menyatukan? Kan hal sesuatu yang sangat besar dan sangat tidak mungkin. Tapi ketika kita punya keinginan yang kuat, didasari oleh tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada kita, berupa ilmu, maka kita bergerak maju ke depan. Berjalan satu step demi satu step, untuk mendaki kesulitan-kesulitan yang ada. Sampai akhirnya muncul seperti ini. Ketika kita punya satu keinginan yang besar, kemudian kritikan, caci maki dari kanan kiri, dianggap itu sesuatu yang sangat mustahil. Bagi kita, ini suatu sangat mustahil. Bagi saya pribadi, ini satu sangat yang mustahil. Saya bisa nyusun buku seperti itu, bisa punya teman-teman banyak, kemudian bisa punya perusahaan seperti ini, sesuatu yang sangat-sangat mustahil dan tidak terpikirkan saat itu.
Nah, keinginan kita untuk kemudian membuat satu perubahan, membuat kita mau belajar. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang, kita belajar. Nah, ketika niat kita yang baik, kemudian Allah berikan kemampuan kita belajar, maka dalam proses belajar itu muncullah orang-orang yang belajar di belakangnya atau dikatakan murid, kemudian bertahap kemudian Allah hadirkan orang-orang yang punya visi misi yang sama, maka muncullah rencana PPHMI itu. Jadi PPHMI itu sebenarnya pergerakan yang ada di tim kita di awal, yaitu tim Anahl, kemudian ketemu dengan Pak Tata, kemudian menjadi inti Anahl. Pak Tata membawa inti dari ini apa? HPA dulu. Nah, kita Anahlnya, kemudian menjadi inti Anahl. Nah, kemudian kita bergerak tanpa wadah yang jelas, dalam arti kata wadahnya yang buatan kita sendiri. Kemudian ada PPHMI sebenarnya sudah disusun zaman dulu sama Mas apa itu? Dulu yang di Madiun. Pak Eko. Irfan ya, Mas Irfan ya. Mas Irfan Bu Susi. Nah, Bu Susi. yang ketemu dengan kita itu waktu itu dengan saya pribadi ketemu itu Mas Irfan. Dia punya wadah PPHMI, tetapi tidak berjalan, tidak bergerak gitu. Nah, kita punya pergerakan, punya orang, tapi tidak punya wadah gitu. Ibaratnya kita punya makanan, tapi tidak punya wadahnya. Sedangkan mereka punya wadahnya, tidak punya makanannya. Nah, tidak mungkin ini terjadi kecuali Allah yang mempertemukan kita. Maka muncullah kolaborasi, kemudian kita menggunakan itu, kemudian kita berjalan sampai hari ini. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Kita tetap berjalan sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu katakan kita itu vakum, aslinya ya dikatakan vakum mungkin karena dilihat pergerakan di luarnya. Sedangkan di dalam kita sendiri kita bergerak terus sampai hari ini dengan dibuatlah satu buku. Jadi PPHMI sudah membuat satu perkembangan sejak bertemunya dengan UPA. Kemudian dengan UPA itu bisa goal sampai muncul uji kompetensi sampai hari ini, sampai ada gelarnya, standarisasinya sudah internasional. Dan mereka mencari yang paling cocok dari standar internasional itu, kemarin dari pihak UPA, yang paling cocok itu apa yang kita sampaikan. Karena standarisasi itu diambil dari luar, yang kaitannya dengan TCM, karena kalau mau holistik itu tidak ada. Standarisasi di luar holistik kayak kita itu tidak ada. Maka dipakainya standarisasi TCM supaya bisa ikut secara internasional. Kalau buat baru itu lebih sulit lagi. Hanya kita ya sudahlah, itu jalannya seperti itu tidak apa-apa. Kemudian jadilah seperti ini. Jadi kalau TCM dengan standar internasional ya punya kita sudah. Itu. Ya, alhamdulillah itu satu penantian perjalanan selama 2 tahun lebih. Itu seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu berjalan, kemudian kita lengkapi, ada 2 buku yang hampir selesai, sebenarnya sudah selesai, tinggal nanti kita tinggal saya bikin apa namanya? Iya, mau ya. apa namanya? Halo. Tinggal kita bikin pengantarnya, ada 2, yaitu kitab bab titik ya. Ini tentang bab titik. Jadi bab titik insya Allah bukunya sudah selesai. Ada 600 halaman kalau nggak salah ya, Mas Aris itu. Yang tugasnya buat sudah selesai, menyempurnakan titik yang sudah ada. Dan ini nanti di Indonesia termasuk buku titik yang paling komplit. Itu keterangannya, kemudian literaturnya dan sebagainya, itu insya Allah mudah-mudahan itu. Kemudian yang kedua buku tentang toga.
Oke. Buku tentang toga yang pertama itu nanti jilid pertama, nanti yang sudah juga hampir selesai ini adalah revisi kitab revisi kitab holistik yang ke-1 dari 250 halaman sekarang sudah menjadi 600 atau 800 Pak Eko. 800-an. 800 halaman. Itu. Ini 800 halaman. Jadi hanya khusus untuk PPHMI. Karena nanti di uji kompetensi itu siapapun boleh uji kompetensi, muslim non muslim, bukan dari hanya kita saja. Itu boleh uji kompetensi di sana sepanjang dia bisa lolos dan mengatakan di belakangnya holistik. Jadi boleh nanti uji kompetensi. Tapi standarnya kita yang buat. Nah, kalau nggak lolos berarti suruh belajar. Tapi ini bebas. Ingat ya, ini bebas karena tidak boleh di uji kompetensi itu cuma muslim saja, enggak boleh. Cuma yang belajar holistik 1-2 tok juga enggak boleh. Gitu. Karena ini aturan yang mereka sudah bangun. Nah, hanya yang membedakan nanti yang PPHMI atau tidak nanti di pendalamannya. Jadi nanti buku yang standar di UPA itu adalah buku yang lama. Buku yang lama yang Yang lama atau yang ini Pak Eko, revisi yang pertama? Revisi pertama, PPHMI pertama. Yang pertama ya. Jadi nanti yang sudah sampai 800 halaman itu tidak diajarkan di mereka. Hanya khusus di PP. Ya, revisi yang pertama, Pak. Ya. Jadi yang lanjutannya nanti khusus hanya PPHMI. Karena apa? Kaum muslimin harus maju lebih depan. Itu. Nah, kalau melihat dari pola yang ada, kalau kita tidak mampu lagi meraih kejayaan di bidang pengobatan oleh kaum muslimin, maka kapan lagi? Karena apa? Sebuah gambar pasti dimulai dari satu titik. Nah, titik ini sudah kita bulat, sudah melihat bentuknya sudah berpola. Tinggal kita lanjutkan, kita sempurnakan. Karena prinsip dari dunia pengobatan itu nanti ada 3 ya. Harus ada pendidikannya, ada pabrikasinya, ada tempat prakteknya. Ini namanya sistem. Nah, hari ini yang bicara sistem tidak banyak. Karena kalau bicara sistem mesti besar sekali. Bentuknya besar sekali. Karena nanti pendidikan, mulai dari pendidikan harus segaris dengan tempat praktek, harus segaris dengan pabrikasi. Jadi ini harus satu ilmu. Nah, hari ini pabrikasinya sendiri, pendidikannya bermacam-macam, kliniknya bermacam-macam, bukan sistem. Herbanya, polanya seperti apa, prakteknya seperti apa, tempat prakteknya, modelnya seperti apa. Ini berpisah. Itu. Ini tidak satu sistem. Dan sepanjang kita masih seperti itu, tidak bisa kita menjadi besar. Ini perlu dipahami teman-teman itu. Jadi mimpilah yang besar. Karena nanti mimpi kita yang kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu akan membuat kita bangga ketika kita berhasil mencapai ini, atau generasi berikutnya berhasil mencapai ini. Ini langkah ini juga akan membuat kita membanggakan orang tua kita, bahwa telah melahirkan anak-anak yang bisa membanggakan mereka di hadapan Allah kelak. Gitu. Dan kemudian kita juga menghadirkan anak-anak itu, generasi lanjutan kita, untuk menyelesaikan ini, menyempurnakan. Agar kita nanti di hadapan Allah kelak dan Rasulnya, kita akan bicara, saya adalah anak dari Bapak Ibu saya yang sudah mendidik seperti itu, dan di bawah saya itu adalah anak-anak saya, yang saya didik untuk
bersama-sama berada di medan yang sama. Itu. Dan itu cucu saya. Dan kita hadirkan hari ini untuk kepentingan agama Allah. Sebagaimana Al-Fatih sudah dipikirkan oleh kakeknya. Ketika kakeknya itu memikirkannya untuk mencapai sesuatu, maka dia punya anak dan dia mendidik anaknya agar kemudian anak itu juga melahirkan Al-Fatihnya. Ketika kita masih muda, kita tidak sempat berpikir seperti itu. Tapi ketika Allah sudah menanamkan ilmu kepada kita, kita harus berpikir seperti itu. Kalau hari ini kita belum berpikir seperti itu, ubah diri kita dan berpikirlah seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Jadi kita bersatu di sini dalam rangka apa? Mencapai cita-cita yang sama. Kalau Anda hanya berpikir uji kompetensi, kemudian jenengan praktek, kemudian jenengan punya duit, disitulah diri Anda. Sampai di situ. Karena itulah Anda. Tapi ketika kita berpikir ini hanya sebagai jalan, wasilah untuk mencapai generasi yang gemilang, yang nantinya generasi itu akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Itu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Jadi kita mengajak Bapak dan Ibu bahwa kita itu nanti uji kompetensi itu bukan sekedar uji kompetensi saja. Tapi itu hanya sebagai jalan untuk mencapai sesuatu. Itu. Nah, ini yang saya tanamkan kepada diri saya, keluarga saya, dan ini saya tanamkan juga ke cucu saya. Supaya apa? Dari kakeknya sampai cucunya cara berpikirnya sama. Kalau dari kakek sampai cucu cara berpikirnya tidak sama, berarti tidak ada penurunan proses perjuangan yang kemudian akan disempurnakan oleh generasi berikutnya. Ini yang kemudian kita tatap sampai ke depan sana. Hari ini saya menatap itu, sehingga apapun yang saya kerjakan hari ini, tujuannya ke sana. Kita berdagang tujuannya ke sana. Kita membuat klinik tujuannya ke sana. Kita membuat PPHMB tujuannya ke sana. Kita berlatih apapun tujuannya ke sana. Hari ini saya sudah tua, saya berlatih Tai Chi. Karena apa? Ini modal supaya saya bisa mendidik anak saya, cucu saya, ilmu bela diri. Supaya dia menyempurnakan di generasi berikutnya. Supaya dia bisa memanah, berkuda, dan sebagainya. Karena 3 komponen yang harus menyatu pada diri. Din, ahli pengobatan, ahli bela diri. Terus jadi satu. Kalau kita bermimpi, hanya bermimpi, tidak pernah mengerjakan, itu hanya sebatas mimpi dan kita tersanjung dengan bahasa sejarah. Dulu, kaum muslimin seperti ini. Nah, pertanyaannya, sekarang seperti apa dan kamu mau apa? Ini yang mendasari kita untuk berjalan. Maka janganlah kita dalam perjalanan ini nanti disibukkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Sebab kalau disibukkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, nanti muncullah pertengkaran. Hanya sekedar rupiah, hanya sekedar nama besar, oh ini pengobat ini terkenal dan sebagainya. Itu mementahkan niat kita untuk mencapai surga kita bersama-sama. Itu kita mentahkan hanya dengan hal-hal yang sepele dan berbantah-bantahan, saling merasa paling hebat itu paling tidak enak gitu. Dan ini penyakit. Karena penyakitnya ketika orang sudah pinter, yaitu kesombongan, merasa paling. Terus harta. Ketika sudah dapat duit banyak, ya sudah, dia terlena. Terlena dengan tujuannya. Nah, kalau nanti dalam perjalanan hari ini kita hanya seperti itu, maka Anda akan mendapatkan itu. Maka sampai kapan kita mencapai itu,
mencapai yang kita inginkan tergantung dari akhir hidup kita, bagaimana kita tetap melihat ke depan kita, kepada tujuannya kita. Nah, Islam menghendaki kita untuk memberikan perannya di bidang apapun, tanpa mencela satu dengan yang lain terhadap perannya dia. Perannya dia bisanya apa? Tidak ada yang kemudian menjadi kecil dengan peran itu. Mungkin orang itu hanya bisanya seperti ini, kemudian dianggap perannya tidak besar, tidak bisa. Semua punya peran. Nah, ini saya mengajak teman-teman dalam membesarkan PPHMI itu, jenengan bisa membuat perannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Bagaimana disampaikan Pak Tata tadi, Pak Nursin, bahwa kita mengumpulkan ranting yang berserakan. Karena semua sistem ilmu yang ada di Indonesia ini, di dunia ini, sebenarnya adalah satu ilmu yang sama, satu pohon yang sama. Berasal daripada, ilmu ini berasal daripada Tuhan yang sama. Jadi kalau Tuhannya berbeda, mungkin ilmunya bisa berbeda. Karena Tuhannya sama, yang menurunkan ilmu yang sama, tidak ada pengobatan barat dan timur. Adanya pengobatan yang memang Allah turunkan, kehendaki sesuai dengan kepentingan yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Dan kita harus mengembalikan itu dengan apapun yang kita punya. Ketika tidak bisa mengembalikan itu, ketika Allah sudah hadirkan ilmu kepada kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap ilmu yang sudah Allah hadirkan kepada kita, mana perannya terhadap perjuangan itu? Untuk diri kita sendiri kah? Atau digunakan untuk Islam? Nah, itu yang nanti dipertanyakan. Dan saya sudah, ketika saya berdoa kepada Allah terhadap orang tua saya ingin menjadi anak yang soleh dengan apa? Dengan saya berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Kemudian saya akan bangga dengan diri saya manakala anak saya, cucu saya melanjutkan perjuangan itu. Dan ketika saya sudah meninggal kelak, mereka yang kemudian jalan berperan di situ. Nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nanti Zoom seperti ini bersama-sama. Bukan kita lagi, ketika kita sudah tidak ada, maka mereka. Maka ini yang disebut anak-anak itu melanjutkan silaturahim orang tuanya. Maka hilangkan kesan masing-masing untuk berbagi. Dalam arti merasa paling, maka kita bersama-sama untuk berjuang menuju kepada tujuan yang sama. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat kita kembali semangat dan kembali memikirkan apa-apa yang sudah kita ucapkan dahulu, karena apa-apa yang sudah kita ucapkan dahulu akan dimintai pertanggungjawaban dan kita tetap istiqomah terhadap apa yang kita kerjakan. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.